Dunia hari ini tidak lagi berjalan dalam ritme yang tenang. Ketegangan demi ketegangan muncul silih berganti, menciptakan ketidakpastian yang merambat ke hampir seluruh sektor kehidupan. Di satu sisi, hubungan antara negara-negara besar semakin memanas, terutama dalam persaingan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, kawasan yang dulunya stabil kini harus bergulat dengan krisis energi, inflasi, dan gangguan rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih. Banyak negara, terutama negara berkembang, berada dalam posisi yang sulit. Mereka dipaksa untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan mencari arah di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Namun, di tengah situasi dunia yang tampak penuh kekacauan ini, ada satu negara yang justru bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak banyak sorotan, tidak banyak sensasi, tetapi langkahnya konsisten, terukur, dan penuh strategi. Negara itu adalah Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dipandang sebagai negara dengan potensi besar, tetapi belum sepenuhnya mampu memaksimalkannya. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah seringkali hanya berakhir sebagai komoditas mentah yang diekspor ke luar negeri. Nilai tambah dari pengolahan justru dinikmati oleh negara lain. Indonesia menjual bahan mentah dengan harga relatif rendah, lalu membeli kembali produk jadi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pola ini seakan menjadi lingkaran yang sulit diputus. Pandangan seperti ini tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga tertanam di dalam negeri sendiri. Banyak yang menganggap Indonesia masih berada dalam tahap belajar, berjalan perlahan, dan belum siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, persepsi tersebut mulai berubah. Tanpa banyak publikasi besar, Indonesia sedang menjalankan transformasi ekonomi yang sangat signifikan. Transformasi ini tidak dilakukan secara instan, tidak ada langkah drastis yang bersifat sesaat. Sebaliknya, perubahan ini dibangun melalui kebijakan yang konsisten, strategi yang matang, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Bahkan keputusan tersebut tidak populer di mata dunia. Salah satu kunci utama dari perubahan ini adalah kebijakan yang dikenal sebagai hilirisasi. Hilirisasi pada dasarnya adalah upaya untuk menghentikan kebiasaan lama, yaitu mengekspor bahan mentah, dan mulai fokus pada pengolahan di dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia tidak lagi ingin hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi ingin menjadi produsen produk bernilai tinggi. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat penting, karena dalam dunia ekonomi global, nilai tambah adalah kunci kekuatan. Untuk memahami dampak dari kebijakan ini, kita bisa melihat salah satu contoh paling nyata, yaitu sektor nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, nikel ini diekspor dalam bentuk mentah, sementara negara lain mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, seperti baterai kendaraan listrik. Namun pada tahun 2020, Indonesia mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor biji nikel mentah secara total. Keputusan ini menuai banyak kritik. Beberapa negara menganggap kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme. Bahkan ada yang membawa masalah ini ke ranah hukum internasional. Tekanan datang dari berbagai arah. Tetapi Indonesia tetap pada pendiriannya. Karena kebijakan ini bukan sekedar langkah ekonomi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Dengan menghentikan ekspor bahan mentah, Indonesia memaksa investasi untuk masuk ke dalam negeri. Perusahaan-perusahaan global yang sebelumnya hanya membeli bahan mentah, kini harus membangun fasilitas pengolahan jika ingin tetap mendapatkan akses. Hasilnya mulai terlihat. Dalam waktu relatif singkat, berbagai perusahaan besar dari berbagai negara mulai menanamkan investasi di Indonesia. Pabrik-pabrik pengolahan nikel bermunculan. Industri baterai kendaraan listrik mulai berkembang. Lapangan kerja tercipta. Dan yang paling penting, nilai tambah kini dinikmati di dalam negeri. Langkah ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam rantai pasok global. Indonesia ingin menjadi pemain utama yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah. Transformasi ini tidak hanya terjadi di sektor nikel. Di sektor kelapa sawit, Indonesia juga melakukan pendekatan yang serupa. Selama ini, sawit dikenal sebagai komoditas ekspor utama. Namun Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Melalui program biodiesel, sawit diolah menjadi sumber energi alternatif. Program ini berkembang secara bertahap,
dimulai dari campuran B20, kemudian meningkat menjadi B30, B35, dan terus menuju tingkat yang lebih tinggi. Setiap peningkatan ini memiliki dampak yang signifikan. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang, permintaan domestik terhadap sawit meningkat, dan stabilitas harga lebih terjaga. Langkah ini bukan hanya tentang energi, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi. Indonesia mulai menunjukkan bahwa sumber daya alam tidak harus selalu dijual ke luar negeri, tetapi bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dalam negeri. Peran perusahaan energi nasional juga menjadi bagian penting dari transformasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan seperti Pertamina tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga mulai memperluas jangkauan ke tingkat regional dan global. Investasi dalam pengolahan, penguatan infrastruktur, dan ekspansi ke luar negeri menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia di sektor energi. Di sektor manufaktur, tanda-tanda kebangkitan juga mulai terlihat. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, tetapi mulai menjadi produsen yang mampu bersaing. Salah satu contohnya adalah industri kereta api. Produk buatan dalam negeri telah berhasil menembus pasar ekspor, menunjukkan bahwa kualitas dan kemampuan produksi Indonesia semakin diakui. Di bidang pertahanan, perkembangan juga tidak kalah menarik. Industri dalam negeri mulai mampu memproduksi berbagai peralatan militer dengan standar yang semakin tinggi. Ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kemandirian teknologi dan penguatan industri strategis. Sementara itu, di sektor digital, Indonesia menunjukkan lompatan yang sangat cepat. Sistem pembayaran berbasis QR telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari pedagang kecil hingga pusat perbelanjaan modern, semua terhubung dalam satu ekosistem digital yang efisien. Ini bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka akses keuangan bagi jutaan orang yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan. Yang lebih menarik, sistem ini tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga mulai terhubung dengan negara lain. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mulai menjadi inovator yang memiliki pengaruh di tingkat regional. Namun dari sebuah sektor yang berkembang, ada satu sektor yang seringkali luput dari perhatian, padahal perannya sangat krusial. Sektor tersebut adalah pupuk. Dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi krisis pangan, pupuk menjadi komoditas yang sangat penting. Gangguan rantai pasok global menyebabkan banyak negara kesulitan mendapatkan pasokan yang cukup. Di tengah situasi ini, Indonesia berada dalam posisi yang cukup strategis. Dengan kapasitas produksi yang besar, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjadi pemasok bagi negara lain. Permintaan terhadap produk pupuk Indonesia meningkat, dan posisi Indonesia sebagai mitra strategis semakin kuat. Jika kita melihat semua perkembangan ini secara keseluruhan, ada satu pola yang sangat jelas. Indonesia sedang bergerak ke arah yang sama di berbagai sektor. Dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi. Dari pengikut menjadi penentu. Dari pinggiran menuju pusat. Yang membuat transformasi ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi di tengah berbagai tantangan domestik. Ketimpangan pembangunan masih menjadi isu. Infrastruktur belum sepenuhnya merata. Proyek-proyek besar masih dalam proses penyelesaian. Namun semua itu tidak menghentikan langkah Indonesia. Justru sebaliknya, Indonesia terus bergerak maju sambil menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus menunggu kondisi sempurna. Kadang kemajuan justru lahir dari keberanian untuk melangkah di tengah ketidaksempurnaan. Ada pelajaran penting yang bisa diambil dari perjalanan ini, bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan suara yang keras, tidak selalu terlihat mencolok, tetapi dibangun dari keputusan-keputusan strategis yang konsisten dan berani. Hari ini, Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipandang sebelah mata. Perubahan itu mungkin belum sepenuhnya disadari oleh dunia, tetapi dampaknya sudah mulai terasa. Peran Indonesia dalam peta ekonomi global semakin meningkat, posisinya semakin diperhitungkan. Dan jika melihat arah yang sedang ditempuh saat ini, satu hal menjadi semakin jelas. Indonesia tidak hanya sedang berkembang, Indonesia sedang bertransformasi. Transformasi yang tidak hanya mengubah angka-angka ekonomi, tetapi juga mengubah cara dunia memandangnya. Transformasi yang menggeser posisi dari sekadar pemain pendukung menjadi aktor utama. Transformasi yang membuka peluang besar di masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia bisa berkembang. Pertanyaan yang lebih relevan adalah seberapa jauh Indonesia akan melangkah. Karena jika melihat fondasi yang sedang dibangun hari ini, jawabannya mungkin jauh lebih besar dari yang selama ini dibayangkan. Dan di tengah dunia yang masih mencari arah, Indonesia sudah mulai berlari. Bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan langkah yang pasti. Bukan dengan kebisingan, tetapi dengan strategi. Dan mungkin tanpa disadari banyak orang, langkah inilah yang akan menentukan posisi Indonesia di masa depan.